Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita di sore hari ini. Amin. Baik, saya ucapkan selamat sore kepada sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Darmawan Syadaci yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Namun saya juga ditemani oleh narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Selamat sore Pak Andrew. Ya, selamat sore. Maranatha. Maranatha. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Cukup baik, cukup baik. Ya. Luar biasa ya, kasih Tuhan. Baik, kami juga berharap kepada sahabat kebenaran, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu di sore hari ini ya, terlebih-lebihnya karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan acara kita di sore hari ini. Baik, pada episode yang ke-53 ini, topik pembahasan kita adalah 5 pilar dalam menafsirkan Alkitab. Ini ada beberapa bagian atau part. Ini pada saat ini part yang pertama. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi atau topik pembahasan kita di sore hari ini oleh narasumber kita, saya ingatkan kita kembali kepada sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan. Anda langsung bisa mengirim pertanyaan Anda melalui kolom komentar di Facebook Live saat ini, atau langsung berinteraksi dengan kami melalui WA call 08 119222313. Baik, untuk menghemat waktu kita di sore hari ini, saya langsung saja persilakan kepada narasumber kita yaitu Dr. Andrew Mondolio. Kepada Dr. Andrew Mondo dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bung Darmawan. Jadi, memang ini adalah satu topik yang mungkin jarang Anda temukan. Kenapa? Karena mungkin kesannya ini agak akademis. Ya. Tetapi inilah suatu kesalahpahaman di dalam masyarakat, terutama orang awam yang berpikir bahwa hanya orang yang belajar teologi saja yang boleh menafsirkan Alkitab. Seolah-olah menafsir itu adalah bagiannya tanda kutip pendeta, ya, atau dosen teologi. Jadi orang awam tidak perlu belajar tentang bagaimana cara menafsir Alkitab. Padahal menafsir Alkitab bukanlah aktivitas yang hanya dimonopoli oleh pelajar Alkitab yang full time. Melainkan belajar Alkitab itu harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Jadi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda harus menafsirkan Alkitab. Dan kalau Anda mau menafsir Alkitab, tentu jangan dilakukan dengan sembarangan. Ya. Kalau kita menafsirkan Alkitab, haruslah dengan suatu metode yang tepat. Ya. Banyak metode, tetapi hanya satu yang tepat. Tidak mungkin metode yang berbeda-beda semuanya akan sama benar. Itu tidak mungkin. Karena metode yang berbeda, ya pasti akan memimpin kepada kesimpulan yang berbeda. Oleh sebab itu, orang Kristen harus belajar bagaimana caranya menafsir Alkitab. Nah, di dalam dunia teologi, ini disebut adalah ilmu hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani, dan itu kita dapatkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Mungkin boleh Bung Darmawan bacakan dulu supaya kita bisa dengar. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pasal 2 ya Pak ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kata yang dipakai oleh Paulus di situ untuk katanya berterus terang memberitakan sebenarnya adalah orthotomonta, berasal dari kata Yunani orthos dan tomos. Orthos itu artinya lurus, tomos itu artinya memotong. Jadi memotong dengan lurus. Nah, kalau kita melihat konteks dari apa pekerjaan Rasul Paulus, dia sebagai pembuat tenda. Ini juga mirip dengan pembuat pakaian, tailor. Ya. Kalau Anda ingin membuat suatu pakaian, Anda potong sesuai dengan polanya. Nah, tentu kalau Anda sudah bikin pola, tetapi Anda potongnya miring-miring, hasilnya akan jelek, ya, tidak akan pas. Demikian juga di dalam melakukan penafsiran, maka harus bisa dipotong dengan lurus. Apanya yang dipotong? Yang dipotong ini adalah kebenarannya. Ya. Jadi maksudnya memisahkan
mana yang benar dan yang hampir benar. Gitu. Jadi hampir benar ini nggak benar, tapi hampir. Tetapi kita bisa memotong dengan lurus, dengan rapi, dengan tepat, maka kita akan mendapatkan kebenarannya. Oleh sebab itu, maka Dr. Soeharto Liau telah mensistematiskan dan ada menuliskan satu buku, judulnya adalah Cara Menafsir Alkitab yang Benar. Dan di situ ada 5 pilar utama di dalam menafsirkan Alkitab. Sebenarnya 5 poin ini bukan dimaksudkan sebagai sesuatu yang exhaustive, artinya di luar 5 poin ini tidak ada lagi. Tetapi ini merupakan guideline, ini merupakan hal-hal yang sangat penting, yang harus diperhatikan. Dan kalau sampai dilalaikan atau dilanggar, maka pasti, bukan kemungkinan besar lagi, pasti akan menghasilkan penafsiran yang kacau. Jadi saya merencanakan akan membaginya menjadi beberapa bagian, beberapa part. Dan hari ini mungkin kita lihat part yang pertama. Dan saya sarankan Anda boleh mencatatnya, atau karena ini sudah era digital, tentu mungkin minggu depannya lagi Anda bisa kembali lagi lalu kemudian memutar ulang video ini. Yang pertama, dan ini adalah pilar yang terutama di dalam menafsirkan Alkitab, adalah prinsip kesatuan Alkitab. Prinsip kesatuan Alkitab ini merupakan salah satu hal yang paling dasar bagi orang Kristen. Bukan cuma di dalam menafsir Alkitab, tetapi bagi kekristenan, bagi iman kita. Karena ini berhubungan dengan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan di dalam prinsip ini terimplikasi bahwa Tuhanlah yang menuliskan Alkitab. Bahwa Allah menginspirasikan firman-Nya kepada manusia lewat Roh Kudus. Ini disebut the doctrine of biblical inspiration. Jadi, Roh Kudus bekerja menginspirasikan semua penulis Alkitab, setiap penulis Alkitab. Dan setiap kata-kata yang ditulis oleh para penulis itu berasal dari Roh Kudus. Nah, ini penting sekali. Coba kita berandai-andai saja. Seandainya tidak demikian, seandainya Alkitab tidak ditulis seluruhnya oleh inspirasi Roh Kudus, berarti ada mungkin si A, misalkan Musa. Oke lah, katakan Musa diinspirasikan, tetapi apakah Samuel diinspirasikan? Apakah Yosua diinspirasikan? Apakah nabi-nabi yang lain diinspirasikan? Apakah para rasul diinspirasikan? Apakah Paulus diinspirasikan? Nah, asumsi dari prinsip kesatuan Alkitab ini dan asumsi dari kekristenan adalah bahwa Alkitab ini semuanya, setiap penulisnya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, berarti ada bagian-bagian yang bukan inspirasi, bagian-bagian yang bukan firman Tuhan. Maka keseluruhan dari Alkitab ini tidak bisa kita percayai. Tidak bisa kita jadikan landasan untuk iman kita. Nah, kalau kita mau memakai Alkitab sebagai landasan iman, kalau kita mau menafsirkan Alkitab, maka kita harus melandaskan penafsiran itu pada asumsi. Untuk sementara, karena belum saya buktikan, bahwa Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Oke. Nah, tentu mungkin ya ada orang yang bertanya, oh kalau begitu dari mana Anda tahu bahwa memang semuanya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus? Ya, itu merupakan bibliologi, ya, dan kita akan mungkin mempelajarinya dalam sesi-sesi yang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan memberikan tanda kepada manusia. Setiap kali Tuhan berbicara, karena firman-Nya itu berasal dari Tuhan, maka firman-Nya itu disertai suatu cap yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu para nabi ketika mereka bernubuat atas nama Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka suatu kuasa atau tanda. Apakah itu mujizat ataukah
suatu perkataan, pengetahuan, ataukah suatu tanda supranatural lain yang membuktikan bahwa apa yang nabi itu ucapkan berasal dari Tuhan. Itulah cap dari Tuhan. Itulah sebabnya di Perjanjian Lama, ketika seorang nabi bernubuat atau mengucapkan sesuatu atas nama Tuhan, maka umat akan bertanya, apa tandanya? Jadi mereka nggak bodoh-bodoh amat, mau saja dibohongi gitu. Nabinya bilang A, umatnya langsung percaya. Tidak, umat akan minta tanda. Dan inilah yang sangat menyebalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah kasih tanda, demi tanda, dan banyak sekali tanda, tetapi nabi-nabi yang Tuhan kirim bersama dengan tanda itu, semuanya masih ditanyain terus lagi, masih ditanya lagi, mana tandanya, mana tandanya, mana tandanya. Jadi ini yang membuat Tuhan kesal. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya Alkitab ini memang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya. Seandainya, mungkin bukan seandainya. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa seluruh Alkitab ini, semua penulisnya, mulai dari Musa sampai Rasul Yohanes, mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, ini semuanya merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Barulah kita bisa mengambil satu ayat atau satu perikop, pokoknya teks dalam Alkitab ini, lalu dengan penuh keyakinan percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Baru itu worth it bagi kita untuk mengeksegesinya, untuk menganalisanya, untuk menjadikannya standar. Harus itu merupakan firman Tuhan dulu. Ya. Nah, ini sebagian orang Kristen tidak percaya. Ya. Sebagian orang Kristen percaya bahwa hanya sebagian Alkitab saja yang merupakan firman Tuhan. Lalu entah bagaimana caranya dia menentukan, oh, yang kitab Musa adalah firman Tuhan. Tetapi dia nggak mau terima yang Paulus tulis. Ya, dia bilang, oh, yang Paulus tulis ini adalah mungkin bukan firman Tuhan. Jadi dia nggak mau terima pengajaran Paulus. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa Paulus bukanlah firman Tuhan, padahal Paulus banyak sekali mengutip dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dan Paulus disertai dengan berbagai macam tanda yang membuktikan kerasulannya, seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Maka kita menolak seluruh Alkitab, bukan hanya tulisan Paulus saja. Nah, Alkitab ini harus kita treat, kita kenali sebagai suatu kesatuan, bukan kumpulan dari kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai penulis yang yang terpisah oleh waktu dan nggak pernah ada, dan tidak ada sinkronisitas di antara mereka. Tidak, semuanya ini ditulis oleh Allah. Semuanya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dari awal sampai akhir diinspirasikan oleh Roh Kudus. Semuanya merupakan satu kesatuan. Semuanya memiliki satu sumber. Dan ini memimpin kepada kepada poin yang kedua, ya, implikasi yang kedua dari kesatuan Alkitab ini, yaitu bahwa tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Kalau semuanya ini ditulis oleh Allah, yang satu, dan Allah itu kita tahu tidak ada salah, Allah itu maha benar, maka seluruh Alkitab pasti tidak mengandung kontradiksi. Nah, kalau misalnya Musa diinspirasikan, Yosua tidak, kemudian Samuel diinspirasikan, Elia tidak, itu bisa terjadi bahwa sebagian berkontradiksi dengan bagian yang lain, karena penulisnya beda-beda. Ya kan? Tetapi kalau misalnya ini semuanya ditulis oleh satu orang yang sama, yaitu Allah, maka seharusnya dengan bagian A, bagian B, depan, tengah, belakang, semuanya tidak ada kontradiksi. Ya. Jadi ketika kita membuat suatu penafsiran, kesimpulannya begini, kesimpulan A. Kesimpulan A ini tidak boleh bertentangan dengan bagian Alkitab manapun. Ketika ada suatu kesimpulan yang tidak cocok dengan ayat lain, maka ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sebenarnya sih ada tiga. Kemungkinan yang pertama, kita salah membuat kesimpulan. Ya.
kemungkinan yang kedua adalah kita belum melihat semua ayatnya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah memang Alkitab sendiri yang salah. Tetapi kemungkinan yang ketiga itu tidak mungkin karena ditulis oleh Allah. Tadi sudah kita bahas. Oleh sebab itu, kita bukan menggunakan jumlah ayat untuk kesimpulan A lebih banyak nih dibandingkan ayat untuk kesimpulan B. Nah, jadi akhirnya saya kasih nama ini ayat-ayat yang lebih banyak ini ayat-ayat mayor. Lalu kemudian yang lebih sedikit ini ayat-ayat minor karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi yang mayor mengalahkan yang minor berdasarkan jumlah. Tidak bisa. Karena kita bukan membuat kesimpulan berdasarkan jumlah saja. Karena hanya satu ayat saja yang bertentangan sudah membatalkan kesimpulan yang salah. Oleh sebab itu kita membuat kesimpulan harus selalu mencocok-cocokkan. Jangan sampai ada kesimpulan yang berkontradiksi dengan ayat Alkitab. Ya. Oke, itu prinsip berikutnya. Nah, lalu kemudian masih berhubungan dengan ini adalah prinsip tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Nah, ini yang akhir-akhir ini 2-3 abad terakhir muncul kelompok-kelompok di dalam kekristenan yang meragukan kebenaran Alkitab. Kenapa? Nomor 1, berangkat dari menolak prinsip yang pertama tadi, bahwa Allah yang menulis ini. Ya, sebagian teolog tidak percaya bahwa Alkitab merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Tunggu dulu, ini orang Kristen, ini teolog. Banyak di antara mereka sudah mencapai gelar S3, menulis riset demi riset, buku demi buku, tetapi meragukan kebenaran Alkitab. Lalu akhirnya mereka bertanya, benarkah demikian? Mungkin apa yang dituliskan ini sudah berbeda dibandingkan apa yang aslinya. Ya, ada yang bilang bahwa ini sudah korupsi, maksudnya rusak. Ya, teks aslinya sudah hilang, autografanya hilang, lalu kemudian yang disalin ulang, yang diturunkan turun-temurun, ya, kopian-kopiannya ini sudah tidak asli lagi dan sudah mengalami banyak error. Jadi mulai mereka memilih-milih atau menganalisa, mengkritik sana-sini, dan berkata bahwa ini nggak benar. Ya. Nah, ini paling sering ini kita sebut sebagai kelompok Kristen yang liberal. Kelompok Kristen yang liberal ini, mereka tidak sepenuhnya berpegang pada ketiadasalahan Alkitab. Mereka masih mau membuka peluang bahwa bisa saja Alkitab salah. Tetapi Anda harus menyadari betapa berbahayanya pandangan ini. Kalau kita memberikan ruang untuk meragukan isi Alkitab firman Tuhan atau bukan, maka kita meragukan keseluruhannya. Dan kalau kita ragu-ragu akan firman Tuhan, maka tidak bisa kita membangun doktrin di atasnya. Ketika Tuhan bilang bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, apa kita yakin itu benar? Kalau kita kalau kita membaca bahwa satu-satunya jalan adalah lewat Yesus, apakah kita yakin itu benar? Jangan-jangan bisa juga lewat dewi mana atau lewat dewa yang lain, atau menyembah matahari, atau menyembah batu, atau menyembah kodok, atau menyembah kotoran binatang. Tidak tahu. Jadi, pandangan yang tidak sepenuhnya menerima ketiadasalahan Alkitab, ini akan memimpin kepada penafsiran-penafsiran yang akhirnya menyerang Alkitab dan menyerang iman kita. Ya. Contohnya, ya, kan mereka tidak percaya bahwa Alkitab ini ditulis oleh Allah. Oleh sebab itu, ada banyak sekali cerita-cerita
catatan yang luar biasa, mujizat, mereka tidak percaya. Contohnya misalnya di dalam Keluaran, ada kisah tentang 10 tulah yang Tuhan jatuhkan sebagai hukuman kepada Firaun dan bangsa Mesir. Mereka tidak begitu percaya. Ya. Mereka bilang, itu kan sebenarnya bisa dijelaskan sebagai fenomena alam. Ya, bukan berarti Musa melakukan mujizat ini, air menjadi darah, kemudian kodok dan lain sebagainya. Mereka punya penjelasan naturalistik. Jadi itu bukanlah mujizat. Katanya memang setiap tahun atau setiap beberapa tahun itu ada hujan lebat musiman, lalu terjadilah banjir musiman. Dan kalau banjir itu besar, berat, di hulunya, lalu kemudian sedimen-sedimen tanah itu terbawa. Nah, ada sedimen-sedimen berwarna merah, ya kan, tanah liat. Lalu kemudian sedimen ini terbawa oleh air, lalu kemudian membuat air Sungai Nil itu tampak berwarna merah. Itu katanya dikira berubah menjadi darah. Jadi itu bukanlah mujizat bahwa Musa mengubah air Sungai Nil menjadi darah. Itu adalah fenomena hujan lebat, ya, kemudian banjir yang membawa sedimen merah. Lalu kemudian katanya, kalau misalnya lagi kering, itu biasa kodok-kodok mereka mencari tempat lah gitu ya, untuk sembunyi, untuk tidur. Jadi mereka masuk ke dalam pasir di situ, ke bawah lumpur. Lalu kemudian ketika hujan lebat datang atau ketika banjir, maka kodok-kodok ini akan muncul gitu ya, karena merasa sudah lembab lagi, sudah kondisinya memungkinkan bagi mereka untuk muncul lagi. Jadi karena tadi hujan lebat, lalu kemudian terjadi banjir, maka muncullah kodok-kodok, itulah tulah kedua. Saya membaca analisa seperti ini sangat lucu sekali. Karena kalau Anda baca ya, mulai dari misalnya Keluaran yang pasal 6 gitu ya. Ini sama sekali pasal 7 ini sama sekali tidak cocok dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau kita baca bahwa Sungai Nil berubah menjadi darah, bukan hanya di Sungai Nil saja, tetapi semua batang air di Mesir. Ya, selokan, kolam, segala kumpulan air yang ada pada mereka, semuanya menjadi darah. Memangnya air Sungai Nil yang membawa sedimen itu bisa masuk ke selokan, bisa masuk ke semua kumpulan air, bisa masuk ke semua sungai, segala air orang Mesir, ya kan, ke kolam. Jadi ketika mereka meragukan bahwa ini adalah mujizat, otomatis mereka meragukan tulisan Musa, ini nggak akurat. Otomatis mereka meragukan motivasi Musa menuliskan ini, berarti motivasi bohong, Musa bohong. Ya, ini cuman natural disaster, ini cuman kejadian natural, tetapi Musa menuliskannya seolah-olah ini berasal dari Tuhan. Ini mau ngebohongin orang Mesir, mau ngebohongin bangsa Israel. Berarti motivasi Musa ini nggak benar. Ya, berarti dia ini adalah penipu. Lalu sekaligus dia, ya kalau gitu semuanya aja dari Kejadian sampai Ulangan, semua tulisan Musa ini adalah tulisan seorang penipu. Kalau gitu ngapain kita percaya Musa? Kalau begitu ngapain kita percaya misalnya yang pertama diciptakan adalah Adam, lalu kemudian Hawa diciptakan ada Taman Eden. Itu kan semua tulisan Musa. Kalau kita meragukan satu bagian tulisan Musa di Keluaran, ya sama saja kita meragukan seluruh Alkitab. Ya. Dan masih banyak lagi yang mereka jelaskan secara naturalistik. Ya, tulah nyamuk, katanya juga kalau lagi kekeringan itu banyak serangga-serangga itu masuk ke dalam tanah menunggu hujan dan lain sebagainya. Lalat pikat itu karena banyak kodok yang mati, lalu kemudian bangkainya itu membusuk, lalu jadi banyak lalat dan seterusnya. Tetapi sama sekali tidak mampu untuk menjelaskan banyak sekali tulah yang sengaja Tuhan kasih, yang tidak mungkin bisa dijelaskan ya, secara naturalistik.
Misalnya tulah ke-10 tidak mungkin bisa dijelaskan bagaimana semua anak sulung dari Firaun punya anak putra mahkota sampai anaknya belalang, anaknya binatang itu semua mati. Tidak bisa dijelaskan. Kemudian bagaimana ada kegelapan yang begitu pekat selama 3 hari. Mereka bilang itu kan gerhana matahari. Tapi tidak ada gerhana matahari yang gelap gulita. Tidak ada gerhana matahari yang berlangsung selama 3 hari. Dan tidak ada gerhana matahari yang membedakan daerah Goshen dengan daerah orang Mesir. Tidak mungkin. Ya. Jadi semua yang Tuhan lakukan di Mesir itu adalah bukti bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan sekaligus membuktikan juga bahwa Musa sebagai agen Tuhan merupakan orang yang Tuhan utus. Oke. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh serangan yang dilakukan terhadap Alkitab yang melanggar prinsip kesatuan Alkitab ini, melanggar prinsip ketiadasalahan Alkitab. Mereka berkata bahwa kitab Daniel ini sering sekali diserang. Karena apa? Kitab Daniel ini mengandung banyak sekali mujizat, plus mengandung nubuatan yang sangat penting. Nubuatan yang ditulis oleh Daniel, misalnya mimpinya Nebukadnezar, dia melihat patung yang kepalanya dari emas, kemudian dada dan lengannya dari perak, perutnya tembaga, kemudian kakinya besi, dan jari kaki besi campur tanah liat itu. Sesuai dengan penafsiran Daniel sendiri, itu adalah 4 kerajaan. Dan ternyata sejarah membuktikan bahwa benar-benar sesuai dengan apa yang Daniel katakan. Bahwa ada Babel, yaitu emasnya, Media Persia, yaitu lengan dan dada yang terbuat dari perak. Tembaganya adalah Yunani, kemudian diikuti oleh kerajaan Romawi yang dilambangkan dengan besi. Bagaimana caranya Daniel bisa tahu kejadian yang akan terjadi 300-400 tahun ke depan? Kalau bukan Tuhan yang memberitahukannya kepada Daniel. Nah, inilah yang sangat dihindari oleh kelompok liberalis ini. Mereka tidak mau percaya bahwa memang Tuhan yang menulis. Kalau mereka percaya Tuhan yang menulis, gampang, beres. Kok nubuatannya bisa terjadi? Karena Tuhan yang kasih tahu. Tetapi mereka tidak mau menerima bahwa itu Tuhan yang kasih tahu. Jadi pada inti permasalahannya adalah suatu penolakan terhadap Tuhan. Barulah akan ada penolakan terhadap kesatuan Alkitab dan ketiadasalahan Alkitab. Kalau seseorang menolak Tuhan, maka dia harus terlebih dahulu atau bersamaan dengan itu menolak Alkitab yang adalah firman Tuhan. Orang yang menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, otomatis atau bersamaan dengan itu, pasti dia menerima Tuhan sendiri. Begitu. Nah, jadi prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting. Tanpa disadari, banyak orang Kristen membuat kesalahan ini. Dia membaca Alkitab, baru sebagian, mungkin satu teks yang sangat terkenal. Lalu kemudian dia membuat kesimpulan. Berdasarkan teks ini. Ya, berdasarkan teks ini. Contohnya, misalnya dia baca, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terbantunlah ke laut, maka itu akan terjadi. Lalu mereka bilang, kalau gitu, asal saya punya iman. Percaya, saya punya iman, masa saya nggak ada sih sebesar biji sesawi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia bikin, ini, saya mau ini terjadi, saya mau itu terjadi. Tetapi, ternyata kesimpulannya salah. Kenapa? Karena dia hanya mencomot sebagian. Ingat bahwa tidak ada kesimpulan di dalam Alkitab yang boleh kontradiksi satu dengan yang lainnya. Kesimpulan yang dia buat hanya berdasarkan 1, 2, 3 ayat, itu belum tentu kesimpulan yang benar, kalau belum dia bandingkan dengan keseluruhannya. Oke? Jadi teologi itu tidak bisa, kita hanya belajar, saya cuma mau belajar perjanjian baru, tok. Saya cuma mau belajar perjanjian lama, tok. Nggak bisa. Kadang-kadang saya melihat ada dosen, spesialis gitu kan. Dosen ini spesialis perjanjian baru. Jadi kalau ditanya soal perjanjian lama, itu bukan bidang spesialisasi saya. Waduh, ini salah banget. Sebagai teolog, apalagi dosen yang mau mengajar mahasiswa, kalau Anda tidak menguasai seluruh Alkitab, kalau Anda tidak menspesialisasikan diri Anda, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, waduh,
Bung, Anda bisa salah. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ini merupakan suatu kesatuan. Anda tidak bisa membangun teologi hanya berdasarkan Perjanjian Baru atau hanya berdasarkan Perjanjian Lama. Harus semuanya merupakan suatu kesatuan. Ya. Nah, ini adalah pendahuluan singkat. Sehingga kalau misalnya Anda mendengar berbagai macam rupa-rupa angin pengajaran, Anda harus membandingkannya dengan Alkitab. Kalau Anda ketemu ada berbeda dengan satu bagian Alkitab atau dengan satu ayat, di sini sudah ada bel alarm. Ini bahaya, ini jangan-jangan ini pengajaran palsu. Kenapa? Karena tidak boleh ada pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Kira-kira begitu. Oke deh, kalau gitu saya kasih kesempatan untuk pendengar sekalian bertanya. Silakan, Bung Darmawan. Baik, terima kasih Pak Andrew atas pemaparan materi yang telah dipaparkan kepada kita. Kepada sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Andrew atau narasumber kita di sore hari ini. Dan jangan lupa di-share ke sahabat, ke teman-teman agar kebenaran ini dapat mereka pahami juga, dan supaya mereka dapat pahami dengan baik dan menjadi Kristen yang luar biasa, bisa memahami Alkitab. Karena pembahasan kita di sore hari ini sungguh sangat indah sekali, karena kita diajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Oleh sebab itu, saya mengundang kepada sahabat kebenaran, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda langsung saja bertanya melalui kolom komentar atau menghubungi kami melalui WA call 081192222313. Baik, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liao, Sarjana Kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now I'm found. Baik, sahabat kebenaran, masih bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Namun sebelum kita masuk pada sesi tanya-jawab, saya ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung bertanya melalui kolom komentar atau melalui WA call kami, yaitu 081192222313. Baik, saat ini kita langsung saja ya pada sesi tanya jawab, Pak Andrew. Ya. Saat ini ada pertanyaan dan ini juga merupakan pertanyaan yang pertama karena belum ada yang bertanya sama sekali, dari saudara Tantio Prasetya. Selamat sore Pak Andrew. Maranatha. Kenapa bisa muncul kelompok yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Ya.
Kalau pertanyaan kenapa ini repot ya. Tetapi faktanya adalah ada. Faktanya. Memang ada orang yang menentang, yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ini pasti berbarengan. Tidak bisa lepas. Ya. Dari penolakan terhadap Allah sendiri. Kalau dia menolak Allah, lalu kemudian dia baca Alkitab. Alkitab ini menjelaskan tentang Allah. Kalau dia tolak Allah, maka ketika dia membaca Alkitab yang menjelaskan tentang Allah, dia pasti tolak juga. Tidak mungkin dia menolak Allah, tetapi menerima Alkitab. Kalau dia menerima Alkitab, pasti dia harus terima Allah juga, karena ini adalah firman-Nya Allah. Oleh sebab itu, ketika seseorang menolak Alkitab sebagai firman Allah, ini sudah pasti. Pasti. Bukan 99,99%. Tapi 100, 110, 1000% pasti tidak percaya Tuhan. Ya. Mungkin di mulutnya bisa saja mengaku. Seperti yang di Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 ya. Berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi nanti Tuhan akan menegur dia dan berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian orang yang pembuat kejahatan. Cuma ngaku doang, tetapi tidak benar-benar percaya. Oleh sebab itu, ini sebenarnya merupakan satu tes awal, salah satu tes. Orang sudah diselamatkan atau belum? Kalau dia percaya Alkitab, sungguh-sungguh adalah firman Tuhan. Kalau dia terima, ya ini minimal sudah lewat satu tes. Kalau dia tidak terima, ini sudah tidak lolos. Tes pertama saja, ujian pertama sudah nggak lolos. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum diselamatkan, maka wajar sekali. Wajar kalau dia menerima Alkitab sebagai bukan firman Tuhan. Justru yang aneh adalah, kalau dia terima Alkitab firman Tuhan, tetapi malah nggak percaya. Itu lebih aneh. Begitu. Ya, jadi kenapa bisa muncul kelompok yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Jawabannya adalah karena ada kelompok yang ngaku-ngaku orang Kristen, tetapi sebenarnya belum diselamatkan. Kelompok macam apa ini? Misalnya, saya bisa langsung kasih satu contoh. Yang pasti belum diselamatkan. Yaitu adalah bayi-bayi yang dibaptis. Orang-orang yang dibaptis pada waktu bayi. Waktu dia bayi belum bisa percaya kan? Kalau belum bisa percaya artinya belum diselamatkan. Belum bertobat. Belum menerima Tuhan Yesus. Tapi sudah dibaptis. Jadi di KTP sudah ditulis Kristen. Tetapi belum bertobat. Belum diselamatkan. Tetapi sudah jadi Kristen. Nah, ini salah satu contohnya. Orang yang sudah jadi tanda kutip Kristen, tetapi belum diselamatkan. Tetapi bukan berarti nanti sesudah dewasa dia tidak bisa percaya Tuhan. Tetapi yang jelas ini satu kelompok, yaitu adalah orang-orang, manusia-manusia kecil. Ya, manusia kecil ini masih belum bisa bertobat, belum bisa percaya, tapi sudah dibaptis. Begitu kira-kira. Oke? Oke, terima kasih Pak Andrew atas tanggapan dari pertanyaan dari saudara kita Tantio. Semoga dapat dimengerti. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Yang pertama, apa-apa saja kesalahan hermeneutika teologi covenant? Dan apa-apa saja keunggulan teologi covenant dan masih dibenarkan bahkan dipakai di dispensationalism? Oke, mungkin para pendengar perlu tahu bahwa ada dua aliran, dua metode, dua faham besar di dalam penafsiran, yaitu adalah covenant theology, teologi perjanjian, dan teologi dispensasionalisme. Ini nanti sebenarnya akan dibahas di part yang berikutnya, karena ada pilar kedua, pilar ketiga tentang wahyu progresif, tentang dispensasionalisme. Ini akan dipaparkan dengan lebih jelas dan akan ada alat bantunya. Saya akan kasih lihat kepada Anda garis zaman mulai dari penciptaan sampai kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan, dan Anda akan melihat betapa Alkitab menjelaskan
zaman-zaman ini dengan begitu mendetil dan begitu jelas pembagiannya. Tetapi ada faham teologi perjanjian, yaitu covenant theology. Kalau ditanya apa saja keunggulan teologi covenant ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Ya bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita baca di dalam Alkitab? Ya. Yaitu ada covenant of redemption, covenant of grace, covenant of works. Ini semua adalah perjanjian-perjanjian yang tidak pernah kita baca di dalam Alkitab. Tidak pernah kita baca Tuhan sebutkan kepada Adam dan lain sebagainya. Tetapi dengan begitu convenient dibuat untuk menciptakan suatu kerangka sistem teologi. Jadi, kesalahan-kesalahan hermeneutikanya sebenarnya bisa kita lihat dengan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan teologi yang punya kerangka dispensasionalisme. Ya. Saya kasih sedikit preview saja. Previewnya ya. Teologi covenant melihat tidak adanya pembagian besar di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena semuanya masih di dalam covenant of grace. Jadi Tuhan menyebutkan covenant of grace ini kepada Adam, kepada Abraham, kepada berbagai tokoh di dalam perjanjian lama. Dan sampai perjanjian baru masih begitu. Jadi adanya kesinambungan covenant, kesinambungan teologis antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tetapi tidak ada suatu pembagian zaman yang jelas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mereka tidak bisa, tidak ada apa bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Nah, kalau di dispensasionalisme, ini ada. Ya. Ada kenapa yang dari mulai Yohanes Pembaptis ini disebut perjanjian baru. Ada alasannya. Kenapa ini sudah merupakan zaman yang berbeda. Ini sudah merupakan dispensasi perjanjian baru, dispensasi yang berbeda. Ada alasannya. Dan ini yang akan memberikan kita perspektif ketika menilai ayat-ayat di perjanjian lama, lalu kita bandingkan dengan ayat-ayat di perjanjian baru, kenapa ada perbedaan? Ya. Nah, kalau di dalam teologi covenant, bagaimana menjelaskannya? Karena itu masih satu zaman, ya, masih dalam satu covenant. Semuanya berada di bawah satu covenant yang sama, covenant of grace. Jadi bingung. Tetapi di dalam dispensasionalisme yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut lagi, karena adanya pembagian yang jelas, ini sudah zaman yang berbeda, maka harus ditafsirkan berdasarkan konteks zaman yang berbeda. Begitu. Jadi teologi covenant dan teologi dispensasionalisme itu bertolak belakang. Tidak ada teologi covenant yang masuk dispensasionalisme, itu jarang ada. Yang ada sih yang teolog-teolog seperti itu, tetapi bukan mainstream. Begitu. Oke? Baik, terima kasih Pak Andrew atas jawaban pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Ya, masih pertanyaan dari Pak Tobito Obi, yaitu mengapa dalam Yesus mengatakan sesuatu cenderung hiperbola dan rumit? Contoh, tubuhku benar-benar makanan, roti ini tubuhku, jualah segala milikmu, beritakanlah Injil ke semua makhluk, cungkilah matamu kalau menyesatkan. Yang secara literal masuk akal menafsirkan meredukasinya gitu ya. Mengapa tidak terus terang to the point saja dalam menyampaikannya? Mungkin maksudnya kalau mau diikutin secara literal bisa-bisa saja. Ya. Maksudnya disuruh cungkilah matamu, bisa nggak? Bisa sih, tapi kenapa nggak dilakukan? Ya, atau misalnya ada banyak contohnya deh. Contohnya misalnya kalau orang tampar pipi kirimu atau tampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu, ya kan? Sebenarnya kalau mau diikutin bisa nggak? Kalau secara literal bisa-bisa aja. Ya. Kalau orang minta baju kamu, kasih juga jubah kamu. Dan lain sebagainya. Bisa nggak? Bisa saja. Mungkin pertanyaannya adalah,
Kenapa kita mereduksinya sehingga tidak melakukannya? Sebenarnya begini, Tuhan memakai yang tadi dikatakan hiperbola itu, karena itu adalah gaya bahasa yang sudah kita kenal. Itu adalah gaya bahasa yang kita pakai sehari-hari. Ya, itu adalah gaya bahasa yang memberikan penekanan. Tuhan pakai kiasan, Tuhan pakai majas-majas. Semua itu bukan untuk membuat kita bingung, tetapi untuk memberikan kekayaan pada pengajarannya. Jadi bukan seperti undang-undang dasar. Ya, undang-undang dasar pasal 1 ayat pertama, bukan. Itu sangat membosankan, itu sangat legalistik. Ya. Itu tidak, Tuhan bukan mau itu. Tuhan maunya manusia mengikuti perintah-perintahnya secara prinsipil, bukan secara legalistik, asal saya mengikuti huruf per huruf apa kata aturannya. Oleh sebab itu Tuhan pakai gaya bahasa yang kaya, tetapi yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi ketika misalnya Tuhan katakan, yang tadi saya kasih contoh, tadi contohnya apa? Tubuhku benar-benar makanan. Ya. Tubuhku benar-benar makanan ini sudah jelas merupakan alegori, merupakan kiasan. Ya. Kalau kita melihat konteksnya, ya, konteksnya adalah Tuhan Yesus baru saja di pasal yang keempat, itu kan di Yohanes pasal yang ke-6. Baru saja di pasal yang keempatnya Tuhan berbicara mengenai air yang hidup. Lalu kemudian di pasal 6 Tuhan ngomong tentang roti hidup. Nah, jadi Tuhan bukan cuma roti, Tuhan juga adalah air. Nah, jelas orang zaman itu yang melihat, yang mendengarkan secara langsung, mengerti bahwa yang Tuhan Yesus maksud merupakan dalam kiasan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, roti ini tubuhku. Ini hanya lambang. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus bilang ini roti ini adalah tubuhku, jelas tubuhnya di sini. Bagaimana roti ini bagian dari sini kan nggak mungkin. Ini orang sudah mengerti. Ya, jadi justru kalau misalnya kita mau mengambilnya secara literal, maka itu menjadi tidak masuk akal. Berarti yang Tuhan maksud adalah secara kiasan. Misalnya cungkilah matamu kalau menyesatkan. Ya, memang ini adalah gaya bahasa hiperbola. Ya, hiperbola itu ada karena fungsinya untuk memberi penekanan. Bahwa neraka itu memang suatu hal yang sangat. Tapi kan kalau Tuhan Yesus bilang sangat, orang aneh juga, ini Tuhan Yesus ini gila. Gitu kan, kok sangatnya sampai 5-6 kali gitu. Jadi untuk menekankan betapa sangat mengerikannya neraka, maka Tuhan Yesus pakai kiasan, daripada kamu masuk neraka dengan utuh, mendingan kamu congkel mata kamu sendiri. Itu kan sangat berat sekali, masa sampai mencongkel mata sendiri. Ya, pasti nggak tega, pasti sakit. Tetapi itu masih lebih baik daripada masuk neraka. Berarti betapa mengerikannya neraka itu. Nah, itu adalah cara yang elegan, cara yang begitu kaya dengan makna, kaya dengan prinsip untuk mengajar kita tentang betapa mengerikannya neraka, konsekuensi dari dosa, usaha yang harus kita keluarkan untuk menghindari dosa dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang ditekankan hanya lewat satu perumpamaan sederhana, cungkilah matamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus memakai gaya bahasa adalah untuk mengajar kita dengan kekayaan pengajaran yang besar, tapi dikemas dalam jumlah kata-kata yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Andrew. Semoga Pak Tobito Obi puas dengan jawaban dari Pak Andrew ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan dari sahabat kebenaran, maka saya sendiri ada pertanyaan untuk Pak Andrew. Boleh. Dari pemaparan Pak Andrew tadi mengenai materi atau topik pembahasan kita di sore hari ini, dikatakan bahwa tidak hanya dalam konteks pendeta atau gembala yang bisa menguasai menafsirkan Alkitab. Nah, pertanyaannya saya adalah, mengapa orang Kristen itu harus bisa menafsirkan Alkitab?
Tentu karena tanggung jawab itu adalah masing-masing pribadi. Jadi Anda sesat atau tidak, itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Anda tidak bisa bilang, oh saya disesatkan karena si pendeta itu menyesatkan saya. Tapi kan Anda yang punya otak sendiri, Anda yang harus membuat kesimpulan sendiri, Anda yang percaya kesesatan itu. Oleh sebab itu kalau seseorang tidak bisa menafsirkan untuk dirinya sendiri, diajarkan apa saja, ditelan, diterima, maka kalau dia diajarkan yang sesat, lalu dia benar-benar sesat, maka yang rugi dia sendiri. Gitu. Ini saya minum dulu. Rupanya kering juga. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda di rumah Anda berpikir bahwa saya cukup tahu A, B, C, dasar-dasar saja. Salah. Supaya Anda memiliki pengetahuan yang cukup lengkap untuk melawan kesesatan, maka Anda harus belajar sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Dengan demikian, maka pengajaran sesat yang canggih pun tidak mampu menipu kita. Kira-kira begitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu ditafsirkan Alkitab ini? Ini hal yang paling mendasar sekali yang perlu diketahui oleh orang Kristen. Ya, jadi penafsiran itu sebenarnya bukan artinya, bukan maksudnya, oh ini ngomongnya kata-katanya begini, tetapi maknanya sama sekali nggak ada hubungan. Bukan. Ya. Tetapi penafsiran artinya kita mendapatkan seluruh maknanya. Seluruh maknanya. Ya. Bukan hanya yang sederhana saja, tetapi seluruhnya. Nah, inilah indahnya komunikasi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu adanya pengajaran-pengajaran yang Tuhan kasih dalam lapisan-lapisan. Secara dangkal di permukaan. Ada penafsiran-penafsiran yang sederhana, yang bisa dibuat oleh anak SD, yang nggak perlu aneh-aneh, anak kecil saja bisa mengerti. Ya. Ini pengertian literal, pengertian umum. Semua orang bisa mengerti. Ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, atau misalnya Alkitab lah katakan, Alkitab katakan bahwa Allah itu Esa. Ya. Allah itu Esa, ya udah. Semua anak kecil ngerti asal dia tahu apa itu Esa. Ya, satu. Tetapi Tuhan tidak hanya, yaitu dia menuliskan undang-undang dasar pakai pasal 1, ayat 1. Ya. Kemudian dituliskan secara legalistik. Kenapa undang-undang itu dibuat dengan cara itu? Itu adalah untuk menghindari salah tafsir. Untuk menghindari ambiguitas, untuk membatasi, karena hukum itu harus dibatasi. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya yang sempit saja, tetapi Tuhan ingin prinsip yang lebar, yang mencakup seluruh hidup manusia. Jadi kalau seluruh hidup manusia ini harus diatur, wah, undang-undangnya harus setebal apa? Untuk mengatur seluruh hidup. Untuk mengatur mulai dari kita keluar dari rahim ibu kita, sampai kita nafas terakhir, kita mati. Semua itu, seluruh hidup harus diatur. Mau seberapa tebal undang-undangnya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan mengkompresinya menjadi satu buku. Ini aja udah cukup tebal ya. Mungkin sebagian dari kita masih belum sempat membacanya dari awal sampai akhir. Tetapi Tuhan sudah kompreskan sehingga dia singkat, padat, tetapi mengandung kebenaran yang ditumpuk-tumpuk, yang akan ketahuan kalau kita membukanya, kita menggalinya, maka kita akan ketemu di dalamnya ada lagi kebenaran lagi, ada lagi kebenaran. Kalau kita cross-reference dengan bagian-bagian yang lain, oh rupanya maksud Tuhan begini. Nah itulah sebabnya perlu ditafsirkan.
Oke, Pak Andrew, terima kasih atas pemaparan Anda. Semoga kebenaran ini dapat dimengerti oleh sahabat kita di luar sana. Baik, saat ini kita melanjutkan pertanyaan, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya, dari Pak Tobito Obi juga. Betulkah jika semua pengajaran dituliskan dalam Alkitab, maka dunia ini tidak cukup? Atau ini hanya gaya bahasa saja? Ya, tentu waktu Tuhan mengucapkan ini, ya, belum ada storage digital. Jadi segala sesuatu itu harus ditulis di kertas atau di tablet. Ya. Itu pun kertasnya papirus atau di dalam atau di atas lembaran kulit binatang dan lain sebagainya. Itu pun ya, dunia ini sangat luas. Jadi ya muat-muat saja gitu. Kalau misalnya kata-kata itu ditulis dalam bentuk digital, sebenarnya muat-muat saja, bukan berarti nggak akan muat. Yang jelas itu adalah gaya bahasa. Hanya saja pengajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ya, itu banyak sekali. Dan bukan hanya, nah itu dia, kalau mau dituliskan satu persatu ya, jangan membunuh, jangan ini. Kalau mau dijabarkan, maka selain jangan membunuh, jangan saksi dusta segala macam, maka harus juga jangan colek temenmu, jangan ngisengin temenmu, ya kan? Jangan jewer kuping temenmu. Masa semuanya mau dituliskan? Ya kalau semuanya dituliskan, ya bener. Perkamen semua nggak muat. Begitu. Karena hidup manusia dari awal sampai akhir, itu ya variasinya, kalau kita anggap tak berhingga, maka tidak bisa selesai ditulis. Oleh sebab itu Tuhan menuliskan prinsipnya. Nah itu sudah cukup. Begitu. Oke, kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Andrew atas jawaban dari semua pertanyaan dari sahabat kebenaran. Baik sahabat kebenaran, dimanapun Anda berada, berhubung karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 15:58, artinya bahwa perjumpaan kita di sore hari ini akan segera berakhir. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, saya persilakan close statement kepada Pak Andrew. Dipersilakan. Saya menghimbau supaya setiap orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, yang menerima Alkitab ini sebagai firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya, mengasihi kebenaran, belajarlah Alkitab. Anda mempunyai tanggung jawab itu. Tuhan akan menuntutnya dari Anda, dari setiap manusia. Nanti Tuhan akan tanya, kenapa kamu tidak cari tahu jawabannya di dalam Alkitab? Kamu tidak tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, kamu tidak bisa membedakan, kenapa kamu tidak cari tahu di Alkitab? Saya sudah tuliskan di dalam Alkitab. Oh, saya nggak pernah diajarkan di gereja saya. Oh, pendeta saya nggak pernah mengkhotbahkannya. Tetapi apakah Anda sendiri mencari jawabannya di dalam Alkitab? Apakah Anda mempelajarinya bagi diri Anda sendiri? Apakah Anda menghargainya sehingga Anda menganggap bahwa Alkitab ini layak untuk dipelajari, layak untuk didalami? Kalau Anda tidak menganggap ini cukup berharga bagi Anda untuk menghabiskan sekian waktu dari hari Anda untuk mempelajarinya, tidak cukup berharga, berarti Anda masih kurang mengasihi kebenaran yang ada di dalamnya. Maka Anda tidak menyadari betapa mahalnya kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, betapa berharganya, betapa pentingnya. Makanya kita tidak menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Begitu. Ya, jadi ini hanya bagian pertama saja. Masih akan ada lagi bagian kedua, bagian ketiga mungkin, yang akan menjelaskan hal-hal prinsipil yang tidak boleh dilanggar. Ya, jadi ada kebebasan untuk menafsir. Tetapi kebebasan ini ada batasannya. Sehingga kalau kita berada di dalam batasan ini, maka kita akan menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andrew. Semoga kebenaran di sore hari ini dapat dimengerti oleh sahabat kebenaran dimanapun
mereka berada. Baik, sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, di sore hari ini akan segera berakhir perjumpaan kita. Namun, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, jangan khawatir. Pasti narasumber kita akan menjawabnya melalui grup WA yang telah terdaftar linknya di dalam kolom komentar. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bergabung supaya pertanyaan Anda dapat dijawab oleh semua narasumber kita. Baik, salam terakhir dari kami mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liao, Sarjana Kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing.